Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik sensasi asam lambung, gemeteran, kesemutan, dan kebas. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi asam lambung ya, gemeteran, kesemutan, dan kebas. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan topik ini kepada teman-teman semua. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia dalam kolom komentarnya ya, yang menanyakan, Pak Gito, saya selalu gemeteran, kesemutan ya, kebas di seputar kaki dan tangan ya, solusinya bagaimana? Nah, untuk itu maka tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi pemahaman kita, maka akan mempermudah ya kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, GTNCT psikosomatis hingga cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman masih mengalami sensasi-sensasi seperti itu, yaitu di mana kita sering merasa gemeteran ya, kesemutan, kebas ya, baik itu mungkin kaki, mungkin tangan, itu sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar. Saya dulu juga mengalami ada fase-fase seperti itu ya. Nah, tetapi bagi kita yang kadang masih bingung ya, masih bingung karena ini apa dari asam lambung atau mungkin dari yang lain, itu yang kadang kita dibikin bingung. Nah, dalam kondisi seperti itu alangkah baiknya juga teman-teman misalkan periksa ke dokter juga lebih bagus ya, untuk memastikan apakah itu memang sensasi dari asam lambung atau mungkin ada sebab lain ya. Nah, kalau memang sudah dipastikan itu sebabnya dari asam lambung, GTNCT psikosomatis, itu pun memang sering mengalami rasa-rasa seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti saya dulu juga seperti itu ya, bahkan di telapak kaki itu saya itu dulu selain kebas ya, itu kalau enggak dipakai gerak, misalkan saya agak lama duduk, itu sampai agak bengkak ya. Jadi tidak hanya gemeteran, kesemutan saja ya, bahkan sampai agak bengkak itu kalau kita duduk agak lama, itu seperti itu. Nah, itu waktu itu juga diperiksa ke dokter ya, kemudian diprediksi mungkin asam urat ya. Kemudian asam uratnya dicek di lab, ternyata normal ya. Kemudian sampai dengan cek ginjal ya. Nah, itu ginjalnya juga
baik ya, baik, tidak bermasalah ya. Tetapi ternyata sensasi seperti itu muncul. Nah itu juga efek daripada gangguan asam lambung psikosomatik teman-teman ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu buat teman-teman yang masih mengalami sensasi seperti itu ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah menambah cemas ya. Pasti akan membaik ya. Yang penting kita sudah memahami, kemudian kita lakukan tip-tip sederhana lah ya, sederhana yang sering kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari saja, itu nanti akan membaik dengan sendirinya ya. Nah, yang pertama yang harus kita pahami ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, entah itu mungkin gemeteran, kemudian kesemutan, kemudian kebas ya, kadang di jari tangan ini kalau ditekuk-tekuk seperti ini aja kadang agak kaku ya. Kaku, nah itu saya juga merasakan seperti itu ya. Jadi ini sendi-sendinya ya, sendi-sendinya sampai kaku, jadi tidak hanya gemeteran ya, itu seperti itu. Nah itu ternyata memang sebabnya juga ada bermacam-macam teman-teman ya. Yang pertama yaitu disebabkan karena kecemasan dan ketakutan kita ya, artinya dari pikiran kita sendiri ya, dari pikiran kita sendiri yang akhirnya kita merasakan kecemasan yang lebih ya, yang berlebih ya, kemudian akhirnya kita juga merasakan ketakutan ya, biasanya takut tentang kondisi tubuh kita ya, khawatir dengan jangan-jangan terkena penyakit berat dan lain sebagainya, sehingga respon tubuh itu menjadi seperti itu ya. Jadi kita kadang merasa gemeteran ya, merasa mudah kesemutan. Nah itu bisa disebabkan dari faktor kecemasan dan dari pikiran negatif, itu seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua itu bisa juga disebabkan karena memang secara nutrisi kita kurang ya. Mengapa kurang? Karena di saat kita mengalami gangguan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis yang sensasinya mungkin masih banyak ya, apalagi sensasi di seputar perut ya, entah itu kadang masih sering kembung, begah ya, sembelit, nah perih, nah itu kadang kan kita menjadi tidak bernafsu untuk makan ya. Kalau makannya juga tidak bernafsu, otomatis minumnya juga kurang. Nah di saat seperti itu maka kita tubuh akan menjadi kurang nutrisi. Nah ketika kurang nutrisi ya sudah, rasanya sama seperti itu ya, gemeteran, mudah kesemutan, itu seperti itu ya. Sama seperti ketika kita misalkan dari pagi belum sarapan pagi ya, kemudian kita beraktivitas mungkin sampai di siang hari ya, kita belum makan apa-apa, kadang kita juga merasa gemeteran. Nah, itu sebenarnya proses seperti itu teman-teman ya. Cuma buat kita yang mengalami gangguan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ini, sepertinya kita ketakutan ketika ada sensasi-sensasi ya, entah itu sensasi apa yang muncul lah, itu seperti itu. Nah di saat kita mulai merasa cemas, merasa takut, nah itu sensasi semakin menjadi ya, semakin melekat teman-teman ya. Makanya intinya kita memang harus menguatkan mental kita, dan kita harus berusaha berpikir yang wajar ya, berpikir yang logis, itu harus seperti itu ya. Tetapi ketika kita belum bisa mengendalikan mental kita, nah itu sensasi-sensasi banyak bermunculan, termasuk sensasi seperti itu ya, yang gemeteran, yang kesemutan, yang kebas, itu pun melekat, itu kadang seperti itu teman-teman. Nah itu sebab yang kedua ya, karena kurang nutrisi. Nah kemudian sebab yang ketiga itu juga bisa karena kita mager ya, malas gerak. Nah kecenderungannya di saat kita mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, itu memang ada fase yang kita bermalas-malasan ya, sukanya hanya tiduran, hanya duduk-duduk, paling hanya seperti itu ya, tidak pernah berjalan yang jauh. Nah di saat seperti itu ya, karena organ tubuh kita ini jarang digerakkan ya, maka kita menjadi mudah gemeteran, mudah kesemutan ya. Sama seperti kita misalkan duduk berdiam terus ya, lama tidak digerakkan ya, mungkin sampai 2 jam duduk seperti itu ya, akhirnya kaki juga mudah untuk kesemutan. Itu sebenarnya hal yang wajar ya, jadi kita tidak perlu istilahnya cemas lah seperti itu.
Nah, yang lebih penting lagi teman-teman ya, maaf ini minum dulu ini agak serak ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah solusinya ya. Ketika kita mengalami sensasi seperti itu, solusinya juga ada beberapa hal teman-teman ya. Jadi yang hubungannya dengan disebabkan karena faktor kecemasan ya. Nah, tentunya juga solusinya yang berhubungan dengan kecemasan dan ketakutan serta pikiran negatif. Maka langkah yang pertama kita harus tenangkan pikiran dulu ya teman-teman. Tenangkan pikiran, kemudian setelah pikiran tenang ya, kemudian secara mental kita bisa masa bodoh ya, kemudian bisa cuek ya, bisa cuek dengan sensasi, kemudian secara istilahnya spiritualnya kita tetap bersyukur walaupun dalam kondisi yang sensasi seperti itu. Nah, kalau kita bisa mengendalikan hal-hal seperti itu ya, artinya kita mengendalikan pikiran kita, tetap berusaha berpikir yang positif sehingga menjadi tenang ya. Kemudian secara mental kita tetap istilahnya kuat, bahkan kita bangun dengan istilahnya kita harus bisa masa bodoh, bisa cuek ya, tidak usah terlalu dipikirkan ya. Kemudian secara perasaan kita tetap mensyukuri ya, mensyukuri apa adanya ya. Nah, itu nanti akan menghilang ya, sensasi seperti itu justru akan menghilang. Artinya kita dengan bersyukur itu kita menerima ya, menerima apa yang kita rasakan. Nah, setelah kita terima itu sebenarnya nanti akan lewat. Makanya betul kalau dikatakan sensasi itu hanya numpang lewat. Dan kita juga paham bahwa di dunia ini kan sifatnya dualitas ya. Kadang ada sehat, ada sakit, ada senang, ada susah ya. Nah, itu semuanya memang harus dialami teman-teman ya. Kalau kita sudah mengalami dan semuanya kita terima, nah pada akhirnya kita akan baik-baik saja ya, seperti itu ya. Tetapi ketika kita menolak ya, menolak sensasi misalkan, nah itu justru malah sensasi menjadi melekat. Nah, ini uniknya gangguan psikosomatik itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu sharing itu sangat penting ya, sangat penting apalagi dengan misalkan pengalaman teman-teman yang sudah pada sembuh ya, seperti banyak subscriber saya yang sudah pada sembuh ya, saya ucapkan selamat ya, mudah-mudahan tetap bisa menjaga ya, sehingga semakin hari tetap semakin sehat ya, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia, dan semakin hari semakin sukses lah, sesuai dengan cita-cita kita semuanya ya itu. Nah, itu harapan dari saya itu memang seperti itu. Nah, itu teman-teman, itu yang pertama ya. Jadi ketika disebabkan dari faktor kecemasan. Nah, kemudian yang kedua, ketika disebabkan dari faktor kita masih kurang nutrisi ya, nutrisi atau zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, juga termasuk minuman, itu ya penuhi saja ya. Makanya walaupun kita mungkin tidak selera makan ya, tidak bernafsu, itu tetap kita jaga pola makannya, yaitu minimal lah ya, makan minum itu memang harus cukup ya, harus cukup. Dan dengan tentunya dengan pilihan ya, pilihan makanan-makanan yang lebih familiar dengan organ tubuh kita, artinya seperti makanan-makanan contohnya yang sensitif ya. Nah, itu kalau memang masih mantang ya silahkan ya, kalau misalkan sudah tidak mantang ya tetap minimal harus dikendalikan atau dikurangi porsinya. Nah, dengan seperti itu nanti ya nutrisi akan terpenuhi ya, sehingga kita menjadi lebih energik, lebih bertenaga ya. Tetapi semakin hari kita ada progres menjadi semakin membaik, itu insya Allah seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita sering merasa gemeteran, kesemutan ya, mungkin kebas, kok ini disebabkan karena dari kita yang kurang gerak ya, karena kita masih malas gerak atau mager ya. Nah, itu ya kita memang harus kita gerakan. Memang tubuh kita disetting sedemikian rupa oleh Sang Pencipta untuk bergerak ya. Dengan kita banyak bergerak, contohnya
olahraga lah ya, katakanlah olahraga jalan kaki mungkin ya, itu akan ini memperlancar semuanya. Pertama memperlancar pencernaan, metabolisme, memperlancar aliran darah, aliran oksigen, sehingga tubuh kita jauh menjadi lebih nyaman. Itu seperti itu teman-teman ya. Makanya sering saya anjurkan kepada teman-teman itu usahakan olahraga, walaupun itu olahraga ringan ya, contohnya hanya jalan kaki. Jadi minimal tubuh itu digerakkan dan ukurannya itu bisa sampai dengan keluar keringat lah, seperti itu. Walaupun mungkin di dalam rumah sambil mengerjakan pekerjaan rumah itu juga nggak masalah, itu sama aja sudah menggerakkan tubuh ya. Jadi kita pokoknya jangan malas lah, kuncinya sebenarnya seperti itu ya. Itu. Nah, dengan seperti itu nanti dengan sendirinya pasti itu akan membaik teman-teman, dan rasa-rasa seperti gemeteran, kemudian kesemutan, kebas itu akan menghilang ya. Saya dulu juga seperti itu ya, ketika kaki sering ini ya, kesemutan, gemeteran itu hilangnya setelah saya rajin jalan kaki ya. Jalan kaki ya, pagi boleh, sore boleh siang juga boleh, nggak apa-apa ya, apalagi ini apa, mungkin tempatnya sejuk, nggak begitu panas ya, siang pun nggak masalah ya. Yang penting dalam sehari kita tetap bergerak ya, contohnya jalan kaki itu ya paling tidak sekitar 30 menit lah, itu seperti itu. Dulu yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, alhamdulillah menjadi semakin membaik, dan sampai dengan sekarang ya bisa dikatakan sudah sembuh total, itu seperti itu. Sehingga saya bisa sharing kepada teman-teman, dan harapan saya juga mudah-mudahan ya teman-teman yang selalu mengikuti video-video saya akan cepat disembuhkan ya, amin, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Nah, ketika kita masih mengalami seperti itu juga kadang ada terapi ya, ada terapinya. Nah, dulu saya itu telapak kaki itu sering saya rendam ya, saya rendam dengan air panas ya, mendidih ya, diisi setengah ember lah ya, setengah ember yang agak besar, kemudian dikasih garam ya, garam dapur biasa ya, kemudian dikasih serainya dikeprek ya. Nah, itu airnya masih panas. Nah, kemudian saya celupkan kakinya ya. Kalau terasa agak panas kita angkat lagi, nanti kita celupkan lagi, begitu sampai dengan air agak dingin. Jadi ya bisa sekitar 30 menit itu ya. Nah, itu akhirnya rasa-rasa seperti gemeteran, kemudian kesemutan, kebas itu menghilang dan akhirnya menjadi sembuh itu teman-teman. Baik ya teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.